Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Murtasima, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat. Definisi filsafat merupakan bentuk kata Arab yaitu falsafah. Secara etimologis berasal dari bahasa Yunani atau yang biasa disebut pilihan yang berarti cinta, dan sophia yang berarti hikmah atau kebijaksanaan. Jadi, filsafat secara etimologis berarti cinta kebijaksanaan. Pengertian filsafat. Jika kita lihat pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya, sebagaimana yang dikemukakan Titus Smith dan Nolan sebagai berikut. Secara informal, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Secara formal, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Secara komprehensif, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Secara analisis linguistik, filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Secara aktual fundamental, filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Sifat Pancasila sebagai sistem filsafat. Bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa merupakan suatu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia. Bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat genetivus objektivus dan genetivus subjektivus antara lain. Genetivus objektivus yang pertama, nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Yang kedua, misalnya Notonegoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik filsafat Aristoteles sebagaimana yang terdapat dalam karyanya yang berjudul Pancasila Ilmiah Populer. Yang ketiga, Drijakara menyoroti nilai-nilai Pancasila dari pendekatan eksistensialisme religion sebagaimana yang diungkapkannya dalam tulisan yang berjudul Pancasila dan Religi. Genetivus subjektivus. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritis berbagai aliran filsafat yang berkembang baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi untuk nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Landasan epistemologis Pancasila. Istilah epistemologi terkait dengan sarana dan sumber pengetahuan atau knowledge. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman atau empiris bangsa Indonesia. Esensi hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. 2. Hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat atau jiwa raga, sifat kodrat atau makhluk individu sosial, kedudukan kodrat makhluk berpribadi yang otonom, dan makhluk Tuhan Notonagoro. 3. Hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan, rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air. 4. Hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. 5. Hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komunitatif. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dalam memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik yuridis dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara material maupun spiritual. 2. Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Sekian yang saya sampaikan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.